Iya. Halo. Ya, gimana? Gimana saat ini, Bos? Nyanyi dulu nih. Oh, nyanyi. Oke, senang banget hari ini saya balik lagi di YouTube setelah berapa lama nggak upload. Sekarang ada kesempatan lagi buat bikin konten dan kebetulan lagi ngopi-ngopi aja nih. Lagi silaturahmi di rumahnya Araweng sama Jamil. Jadi Araweng ini senior saya dulu di kampus, senior, terus pernah ngeband bareng juga ya. Bubar band namanya. Bubar band. Pernah dengar kan? Bubar band, iya pernah. Kayak itu nama booming banget tuh. Booming ya? Iya. Oh, alay banget. Dulu pernah sempat ngeband, sempat beberapa kali manggung juga ya. Iya. Jadi dulu kita main reggae karena asik aja sih kayaknya main reggae dulu. Sekarang lagi silaturahmi, ada kesempatan buat ngobrol-ngobrol, lebih ke kayak kita lagi sharing tapi direkam gitu aja sih paling. Jadi pengen aktif lagi di YouTube gitu. Jadi kebetulan ini Araweng ini salah satu teman yang memang ya salah satu teman dekat lah, Mil. Salah satu teman dekat, dan saya sering cerita juga, sering sharing-sharing gitu. Dan ada satu hal sih sebenarnya kenapa saya pengen rekam, pengen bikin konten sama Araweng itu, ada satu yang mau saya tanyain. Tapi sebelum ke situ nanya kabar dulu kali ya, basa-basi dulu. Sibuk apa sekarang, Kak? Sekarang sibuk muter-muter aja kali. Muter-muter. Kalau Jamil sibuk apa ya? Saat ini sih paling ngukur jalan. Iya. Enggak, emang gimana kesibukan? Maksudnya sekarang ngapain sih? Ya. Ada aktivitas apa nih? Sebenarnya kalau kesibukan kayaknya hampir sama ya, semenjak corona juga. Jadi yang biasa sibuk juga jadi nggak jelas. Ya akhirnya ya itu tadi putar-putar itu. Putar-putar. Diputar. Ya, berarti tapi puncak pandemi ini ngaruh banget nggak ke ini ya? Yang nanya dulu tentang ini ya, maksudnya pandemi ini nih. Tapi sekarang kan memang udah agak ini ya, udah agak tegang memang. Tapi semenjak kemarin PPKM gitu, apa yang paling dirasain? Sebenarnya kalau dampaknya itu ya mungkin mudah-mudahan saat ini itu ada di puncak, kita ada di puncak COVID mudah-mudahan. Jadi biar nggak berlarut-larut juga, yang pada nganggur juga kembali bekerja dan lain sebagainya. Tapi ya kalau bertanya dampak ya luar biasa. Dampaknya luar biasa dari semua sektor, saya pikir dari semua sektor. Dan yang paling cukup bahaya itu ya di sektor pendidikan sebetulnya yang paling, itu? Iya, yang cukup ya sepertinya akan bahaya gitu kalau memang ini berlarut-larut. Iya. Dari 2 tahun masalahnya ini. Iya, 2 tahun orang anak sekolah tahu-tahu lulus, tahu-tahu naik kelas. Iya. Ya kan itu luar biasa sekali. Sampai adik saya itu yang SMP, SMP berarti. Dia pas ujian nasional, Ujiannya di mana waktu itu? Enggak ada ujian, nggak tahu, tiba-tiba lulus aja. Gitu tuh, maksudnya memang nggak tahu sih, ada ulangan mungkin, tapi nggak bentuk ujian nasional kayak dulu kita gitu. Iya. Ya, gitu. Apa Mil? Iya. Iya. Itu bisa dibayangin kalau pendidikannya terus begini kayaknya nggak ada solusi gitu. Nanti ketahuannya nanti 5 tahun ke depan, 6 tahun ke depan, kualitas anak-anak sekolah yang alumni COVID. Alumni COVID jadi bahaya. Ya, itulah maksudnya, memang yang penting sih mungkin kalau masa-masa sekarang jaga kesehatan aja lah ya. Maksudnya kalau misalkan terkait dampak-dampaknya mungkin memang semua sektor saya pikir kena lah. Cuman bukan itu sih di pembahasannya, cuman tadi buat pembuka aja. Ada satu hal sebenarnya yang mau saya tanyain nih dari dulu nih. Luas. Mengejutkan. Jadi di satu waktu gitu ya, saya kaget. Jadi Araweng ini memang udah dari dulu, dari zaman kuliah udah kenal lama lah gitu. Tiba-tiba saya lihat foto Araweng nikahan. Saya kaget lah, ini apaan nih maksudnya gitu tuh. Maksudnya istilahnya, Mil, gua temannya aja kok. Wah, masa parah nih kalau nggak ngasih tahu gitu. Tahu-tahu udah ada foto nikahan, gimana gitu. Kan ya paling itu saya yang masih jadi pertanyaan. Oh, kenapa Araweng waktu nikah kok nggak undang saya? Itu parah sih menurut saya sih. Betul. Memang nggak ngundang memang betul, karena situasi sih yaitu COVID tadi. Jangan alasan dong, waktu itu udah agak kalau umur sekarang memang COVID masih relevan buat jadi alasan, Pak.
Kalau sekarang nikahan itu masih jadi alasan Covid, sekolah orang nggak masuk masih jadi alasan, hiburan juga. Tapi sekarang kalau sekarang ya udah dibuka kayaknya, kalau kata pemerintah udah dibuka. Iya. Rame-rame udah mulai ini ya Bel ya. Iya. Cuman emang bener sih pada saat itu emang sama gue shock banget kok. Oh iya, lu Kok juga bisa sama. kan? Oh iya, lu juga sok ya? Shock. Lu lihat di mana emang foto Araweng? Di status saya Status waktu itu. siapa? Status Araweng, maksudnya Oh, berteman berarti? Iya berteman udah sempet dari SD. Iya. Udah tua. Jadi ya banyak teman-teman yang memang nggak diundang secara fisik ya, online tapi diundang online, terus kabar-kabar dari mulut ke mulut juga diundang. Ya yang paling penting diaminkan dari seluruh harapan, tujuan dari pernikahan itu kan diaminkan, itu poinnya. Iya. Ya itu, maksudnya ya memang kaget sih, bukan lebih ke kayak wah Araweng parah nih, maksudnya nikah mau ngabar-ngabarin kok nggak ngundang-ngundang. Walaupun waktu itu saat Covid, tapi seenggaknya paling ya ngabar-ngabarin Mbak mau nikah nih gitu atau gimana. Walaupun nggak ngundang ya, tapi ya taunya pas udahnya gitu, malah udah beberapa minggu mungkin gitu baru tahu. Cuman yang jadi poinnya yang jadi masih saya pertanyain adalah bukan pertanyaan ya, maksudnya yang mau saya tanyain. Kayaknya di balik pernikahan Araweng yang buat saya secara tiba-tiba dan kayak ya saya aja sebagai teman kaget kan Mil, maksudnya kaget kok tiba-tiba nikah. Pasti ada cerita di balik itu. Nah, itu sebenarnya intinya yang mau saya share lah di sini. Bukan share, maksudnya saya diskusikan gitu. Mau kita diskusikan. Pasti ada sesuatu atau cerita di balik itulah gitu tuh. Dan kayaknya itu menarik buat saya yang misalkan belum nikah ya. Kalau Jamil udah, maksudnya gua belum nikah. Sama walaupun udah nikah juga menarik, kayaknya lebih menarik nih. Lebih menarik ya. Lebih menarik banget gitu. Apalagi gue yang belum nikah gitu maksudnya. Jadi kan biar jadi ya mungkin ada cerita yang bisa saya ambil hikmahnya atau ambil positifnya lah buat ke depan gitu tuh. Nah itu kalau boleh ini ya, maksudnya boleh di share lah sama kita nih, sama saya khususnya gitu tuh. Kenapa kok tiba-tiba banget nikah, terus orang-orang teman-teman Araweng juga mungkin banyak yang kaget gitu dan banyak yang dikabarin juga kan, akhirnya pada bertanya-tanya. Mungkin bisa diceritain lah gitu tuh, bisa diceritain ke kita gitu. Saya sama Jamil nih khususnya, lebihnya ya buat teman-teman yang mungkin sama kayak saya kaget gitu tuh, mungkin dengan adanya video ini bisa oh iya gitu, oh Araweng nikah nggak kabar itu, oh ternyata gitu. Tapi yang lebih ke story-nya sih, saya yakin di balik itu ada cerita seru lah, ada cerita yang menarik dan bisa jadi pelajaran buat kita lah gitu. Ya. Gimana nih awal kan dari ketemu sampai jadi belum nikah lah gitu tuh. Cerita ya, jadinya cerita rekan di samping juga, Jamil juga kebetulan jadi inspiratif ya, karena nikah duluan Jamil ya sama saya ya. Oh iya. Ya itu. Iya. Jadi kalau pengalaman menikah itu yang jelas orang yang lebih dulu nikah sebenarnya yang punya ini. Cuman rame enggaknya ceritanya gitu pasti beda. Iya. Rame enggak nih ceritanya gitu kan. Kalau waktu ketemu, kita pernah ketemu ya waktu itu ya Mel ya. Iya, sama juga pernah ketemu. Dan pada waktu itu dari jarak pertemuan itu ke nikah itu nggak lama memang. Saya pernah mengucap bahwa pokoknya saya harus nikah tahun ini, meskipun pada waktu itu saya belum punya pacar Mel. Masih jomblo. Masih jomblo, belum punya pacar lah ibaratnya. Cuman tiba-tiba saya perjalanan waktu kan intinya begini. Masing-masing kita punya perjalanan spiritual masing-masing ya. Karena saya pikir pernikahan itu pertama nilai sakralnya dapat, nilai spiritualnya juga dapat. Karena orang dengan menikah itu kan banyak sekali perubahan. Bahkan ada keterangan Qur'annya, keterangan hadisnya yang menyarankan untuk menikah. Karena di sana ada sesuatu yang bisa diselami gitu. Apa keberkahan dan lain sebagainya. Yes. Nah, sama di posisi pada waktu itu di usia yang sudah memasuki usia 30 lah. Saya masih cukup khawatir juga, kenapa tentang jodoh, khawatir tentang jodoh. Yes. Pikiran ini bergejolak sekali, pikiran saya hati ini terus berdiskusi di dalam nih, mencari pembenaran soal jodoh.
Meskipun kita tahu, saya juga sadar betul bahwa jodoh itu memang bukan urusan manusia, bukan soal logika gitu Mil. Iya. Tapi nggak ada salahnya saat pikiran kita dicoba buat menempuh itu untuk mempertimbangkan maksudnya. Artinya kan batasan-batasan saran-saran apa nih tujuannya menikah itu, saya tujuannya buat beribadah. Kalau landasannya buat beribadah, maka seluruh pergerakannya akan bernilai ibadah. Itu yang diharapkan oleh kita semua kan begitu. Sakinah mawaddah warahmah itu kan bukan hanya sekedar kata-kata. Jadi kalau kita dalami itu luar biasa. Gitu. Jadi sebagai pedoman ini. Pedoman. Landasannya apa nih, realnya apa gitu. Menikah itu kalau sudah tujuannya ibadah, maka kendaraan si rumah tangga ini akan berjalan sesuai dengan realnya itu tadi. Pertama itu dulu, niat nikah ini mau apa gitu kan. Karena hari ini kan orang berbeda-beda. Iya. Menikah berbeda-beda niat. Ada yang niat ibadah, ada yang dipaksa oleh situasi sosial, orang tua dan lain sebagainya. Kan ada yang begitu. Nah itu banyak yang aneh, teman-teman banyak yang bilang kenapa nggak ngundang. Nah itu ya, makanya. Itu juga ya mungkin saya mohon maaf gitu ya, karena memang kondisi sih yang lebih tepatnya kondisi situasi begini nggak mau ngerepotin juga lagi COVID begini. Iya. Tapi di luar itu ya harapan saya juga tentunya doa dari teman-teman, kemudian doa saya yang diaminkan oleh teman-teman. Saya ngerasa begini Pak, saya ngerasa begini, bukan sempat, sampai hari ini juga, bahwa hari ini saya anggap ini sesuatu yang cukup menarik untuk dikaji karena sangat tidak logis. Di situ saya semakin yakin bahwa ternyata memang kita ini pikiran kita ini, otak kita ini tidak didesain untuk bekerja mengejar logika jodoh. Itu tadi jodoh, maut, sama apa satunya? Rezeki. Memang itu kan bukan soal logika. Iya. Jadi sehebat apapun pikiran kita, penemu sekalipun nggak nyampe buat ngejar rasionalisasi daripada soal yang 3 poin tadi. Goib sih mungkin. Ya bisa dikatakan goib. Pokoknya tidak masuk akal aja. Kalau saya pikir-pikir ya kita nih Mil, percaya atau tidak nanti bisa ditanyain sama istri saya ya. Iya. Itu saya Gimana? nikah ini saya nggak kalau ditanya nggak ada nembak. Saya nggak ada nembak, kita nggak saling mencintai di awal. Yang benar. Nah itu kan aneh, orang tulisan aneh, tapi gini, awalnya saya berpikir bahwa jodoh itu ternyata orang yang ada pada ruang dan waktu yang sama Mil. Iya. Orang yang ada pada ruang dan waktu yang sama. Saya ukur tuh persentasinya berapa, ruang berapa persen, waktu berapa persen, dan apa saja poin-poinnya di dua hal tadi. Mungkin kalau di soal ruang, yaitu orang yang sering ketemu sama kita nih, satu ruang, misalkan teman satu organisasi, teman kelas dan lain sebagainya, sering bergerak bareng, sering ketemu, artinya begitu. Itu bisa menjadi awal mengarah kepada jodoh. Tapi jangan lupakan ada satu lagi, yaitu waktu. Ya, poin di dalamnya waktu itu ya ada doa, spiritualitas, kemudian hal-hal yang tidak rasional seperti harapan kita nih, seperti niat kita, soal-soal hati itu kan soal-soal waktu. Kebetulan ketemu sama orang yang satu waktu yang sama, tapi tidak di ruang yang sama. Kita jarang sekali ketemu, kita nggak ada di ruang yang sama, istilahnya begitulah. Kita ada di waktu yang sama. Nah waktu itu kan konotasinya kalau yang saya ini ya pengalaman saya, konotasi di waktu itu ya pikiran kita, kematangan hati kita, tujuan plan bicara soal pernikahan kita satu arah, satu judul gitu Mil. Kalau pengalaman saya maksudnya kan orang ada macam-macam, sampai ke sampai ke akhirnya menikah itu prosesnya perjalanannya macam-macam, beda-beda. Iya. Jamil juga pasti punya cerita yang tidak rasional, dari itu pasti. Iya, benar. Benar kan? Benar. Pasti. Pasti. Nah, setelah kita punya niat dulu yang baik, Pak. Yeah. Itu kuncinya, niat dulu, ibadah, titik niatnya. Kita mau apa dulu niatnya? Misalkan mau berkembang biak aja, ya kan? Nanti soal-soal yang itu yang mengikuti kita. Kaki kita langkahnya akan ke sana terus, berkembang biak aja terus. Kalau niatnya ibadah, semuanya akan bernilai ibadah, termasuk berkembang biakan bernilai ibadah, keluarnya kita dari rumah bernilai ibadah. Seluruhnya bernilai ibadah. Kalau seluruhnya bernilai ibadah, si suami ini sangat tidak mungkin bersikap, berucap yang tidak tepat, yang membuat istri tersinggung. Yes. Begitupun sebaliknya. Yes.
bukan lagi bicara soal cinta. Bahkan hari ini saya pikir cinta itu tidak tepat untuk menjadi istilah kita bersatu. Saya sama istri saya bersatu, kalau kenapa kamu bersatu? Karena saling cinta, kayaknya kurang tepat. Saya kurang merasa luar biasa. Cinta itu tidak kurang terlalu kuat untuk menjadi alasan saya bersatu, gitu kan? Karena satu niat yang sama aja itu sudah sederhana. Kalau cinta terlalu ngawang-ngawang kadang-kadang, Pak. Berarti kuncinya niat ya? Kuncinya niat. Tapi gini tadi kan sempat bilang nih, Arawing bilang katanya Arawing sama istrinya sekarang bahkan untuk perasaan cinta aja nggak ada gitu. Tapi kan secara kayak kita yang kayak saya lah gitu nih, lihatnya kayak masa iya sih, maksudnya Iya, kok bisa gitu? kok bisa gitu. Iya. Padahal kan yang kita tahu bahwa orang menikah ya atas dasar cinta. cinta saling menyayangi gitu. Ini malah Arawing bilang nggak saling cinta tuh kok bisa. Nah, apa yang membuat pada akhirnya gitu tuh Arawing dan istri yang memang tadi dibilang nggak saling cinta pada akhirnya bisa menikah gitu tuh. Iya. Maksudnya hal apa nih yang sama-sama ya mungkin Arawing meyakinkan Arawing dan meyakinkan si istri Arawing itu supaya oke deh kita nikah gitu. Padahal nggak saling cinta. Padahal susah, maksudnya susah loh, maksudnya nggak saling cinta. Apakah maksudnya Terkesannya aneh gitu ya? Aneh gitu. Apakah ada ya terkesan kayak coba dulu atau gimana, atau keterpaksaan atau gimana, kan pasti Pikir spekulasinya gitu. Ale coba dulu gitu dulu. Ya, candamu. Udah. Ya maksudnya itu apa yang akhirnya membuat Arawing dan istri sepakat untuk ayo kita nikah gitu. Padahal Ya yang menyepakati kita menikah, kalau saya pribadi sih saya pikir soal niat tadi. Kita ketemu dengan orang yang niat yang sama. Makanya kalau kata orang tua kan sok niatnya dulu yang benar. Kalau kita niatnya A, kita akan ketemu sama perempuan yang niatnya A. Kalau kita niatnya B, kita akan ketemu sama perempuan yang niatnya B. Jadi batas logika kita itu hanya sampai ke situ gitu. Soal jodoh itu. Orang yang dipertemukan dalam ruang dan waktu yang sama. Batasan logika kita hanya sampai ke situ. Ternyata kalau kita dalamin lagi masing-masing 2 poin tadi, ruang dan waktu tadi, keduanya punya dimensi yang luar biasa dan itu jauh berbeda, Pak. Mungkin diantaranya menguatkan adalah soal waktu. Terus kalau kok bisa bukan kita tidak saling cinta, itu betul. Karena saya PDKT yang bangin, Mbak. 3 bulan komunikasi dijalin 3 bulan. bulan ketiga itu diputuskan menikah. Di bulan ketiga diputuskan menikah berarti 2 bulan. Komunikasi dibangun 2 bulan, diputuskan menikah. Bukan tanpa cobaan, bukan tanpa persoalan-persoalan. Semua dihadapi gitu. Cuman yang paling saya merasa aneh, kenapa saya begitu, yang muncul itu keyakinan dulu. Saya muncul yakin dulu, setelah ketemu banyak diskusi, kemudian yang muncul itu keyakinan serius, bukan rasa cinta. Nah, rasa cinta itu akhirnya tumbuh setelah hari ini, setelah menikah di berbulan ini, itu makin kayak kangen-kangennya itu ada rasa kangen-kangenan setelah menikahnya, Pak. Justru cinta itu datang setelah menikah. Iya, betul. Mungkin karena saya pikir saya sepakat sama istri bilang bahwa seluruh keberkahan itu luar biasa, Mil. Yang tadinya kita komunikasi aja lewat telepon, itu kalau dari sudut agama kan punya preferensi sendiri, Mil. Punya pandangan sendiri. Komunikasi lewat telepon saja, apalagi ketemu dan bersentuhan. Itu jelas ada pandangan dari kacamata agama yang mengatur itu, yang ngurusin itu. Saya pengen kayaknya nih luar biasa kalau kita udah menikah, batasan itu hancur hilang semua. Semua berbalik menjadi keberkahan dan itu pun saya yakin itu gitu. Akhirnya sepakat, berjalan dan berproses lah gitu. Setelah begitu, ini nih kayak yang sepakat aja, alam nih kayak yang mendukung ya. Mendukung. Soal finansial muncul nggak muncul di sebelum pernikahan. Soal segala macam yang disampaikan orang tua, kalau ngobrol sama orang tua biasanya kalau mau menikah kan begini ya, itu dirasakan. Tapi karena kita memang udah niatnya pelang ibadah gitu ya, udah kalau bahasa ininya udah tidak bisa diganggu gugat gitulah. Niatnya udah begitu, tidak terasa masalah itu. Tapi kita dihadapkan. Akhirnya nggak kerasa masalah, kayak yang biasa aja. Biasa aja tuh kayak ini mah benar, kita lebih langsung tahu bahwa ini cobaan orang mau nikah. Oh iya, akhirnya kita bisa selesai. Nggak aneh tuh maksudnya. Umum itu.
Nah, ada orang yang saling mencinta tapi tidak menikah itu ada. Ada orang yang banyak kan persoalan-persoalan itu Mil. Tapi kalau saya pribadi itu saya sampaikan bahwa bukan saya tidak butuh cinta, pada akhirnya cinta itu muncul sendiri. Datang nih. Iya. Tapi gini, mohon maaf Pak. Maksudnya kalau nikah kan biasanya harus ada persiapan tentang pembiayaan. Berarti kalau itu udah persiapan udah kuat ya pembiayaan tentang nikah? Oh enggak, karena tadi bahkan teman-teman melihat ini sebuah kayak satu hal yang insidental, kayak yang spontan, bahkan kayak yang buru-buru segala macam. Kayak yang buru-buru, kayak yang spontan segala macam. Sekarang itu ya. Dijajal sampai hari ini juga dijajal. Ya terus terang aja. Persoalannya kan nggak bakal keluar dari itu selama kitanya tidak mencoba buat nyari persoalan lain. Yes. Itu. Tapi gua tahu sih arah lu kemana. Maksudnya tadi nanyain masalah kesiapan ya, bicara kesiapan. Karena nggak apa-apa ya, Mil? Iya, ceritain ya. nggak apa-apa. Karena Jamil ini memang punya cerita sendiri, dan saya ngerasa beruntung ya, maksudnya ngerasa beruntung bisa dibilang jadi saksi perjuangannya dia gitu untuk menikah. Saya beruntung jadi orang yang menyaksikan langsung keajaiban itu, gitu, bahwa keajaiban rezeki itu ada gitu. Iya. Ya Ron juga pernah bilang bahwa jangan pernah khawatir sama rezeki kalau kita mau. Jadi nikah. nanti ini judulnya jangan takut untuk menikah. Iya. Lebih tepatnya begitu. Jangan takut nih. Jangan takut untuk menikah, asli. Pertama mungkin yang harus ditempuh itu niat dilulusin. Kan ada orang yang suka bilang begini, saya tuh belum nyampe ke fase ingin menikah. Yes. Saya lagi memperjuangkan dulu, merubah diri sendiri dulu. Itu bagus, memang benar harus. Yes. Merubah diri sendiri dulu, merubah kualitas hubungan horizontal sama vertikal dulu. Itu memang penting. Perbaiki dulu hubungan sama Gusti Allah ya, sama Tuhan. Perbaiki juga hubungan sama manusia. Itu yang kemudian istilah berkah itu di logikanya seperti itu. Contoh begini, kita nggak tahu bahwa di perjalanan kan persoalan-persoalan apapun mungkin muncul ya, finansial dan sebagainya. Tapi ketika kita kembali ke niat yang tadi, semuanya akan jadi solusi karena yang akan mengikuti. Karena kan kalau konsep konsep pernikahan itu ya, saya bilang di awal juga bahwa ini bagian dari perjalanan spiritual. Bahkan keterangan hadis menjelaskan kalau orang yang menikah kan setengah agama, separuh agama sudah selesai, tinggal setengahnya lagi diselesaikan bersama-sama. Ini beban yang bukan beban, ini persoalan yang harus diperjuangkan betul-betul. Jadi nggak bisa setelah nikah kita jadi meremehkan persoalan hubungan sama Gusti Allah, sama Tuhan yang memberi keanehan di soal percintaan, yang memberi kekuatan di cinta itu sendiri. Itu kan jadinya kurang ajar nantinya, Mil. Dicobalah itu nanti. Makanya saya kira penting di soal niat. Terus yang kedua, berserah. Saya itu yang namanya berserah itu, Mil, yang namanya berserah yang benar-benar menyerahkan total hanya dalam persoalan ini. Karena logika kita nggak diberikan kemampuan untuk menguji ke sana. Benar nggak sih jodoh itu apa sih? Logikanya harus bisa dong. Logika kita mengarah ke sana, menempuh ke sana. Ego yang bicara. Oh ternyata nggak bisa. Karena memang sudah kata Allah tuh, ini bukan urusan kamu. Kamu manusia ini nggak dikasih ilmu soal jodoh, soal maut, soal rezeki. Ilmunya nggak dikasih sama manusia itu. Jadi biar itu urusan saya. Mungkin kurang lebih begitu kata Tuhan tuh. Karena memang ini ya banyak orang yang ya mungkin termasuk saya dulu lah sempat berpikir bahwa kalau saya akan nikah ketika saya udah begini, saya udah siap, saya udah punya ini, udah katakanlah udah siap secara finansial dan lain-lainnya gitu tuh. Cuman apa ya? Ya mungkin banyak sih, bukan saya ya, maksudnya banyak lah mungkin bagi sebagian orang ada yang umum berpikir kayak gitu ya. Tapi menurut Araweng gimana pandangan tentang pemikiran yang kayak gitu kayak misalkan kita nih nikah harus siap dulu secara finansial, secara ini, karena kan kita mau nanti
mau kalau cowok ya biasanya nanti lu kan mau ngidupin anak Iya, orang, mau ngidupin nanti lu punya anak gitu segala macam, lu harus siapin dari sekarang. Itu pemikiran yang memang bukan nggak salah ya, cuman saya lebih pengen menurut pandangan Arawi, apakah menikah itu memang harus mapan secara finansial dulu nggak sih? Harusnya begitu. Harusnya ya. Harusnya mapan dulu. Tapi kemapanan itu tidak jadi landasan utama. Yes. Dikategorikan sebagai persiapan yang luar biasa bakal kuat. Kita nyiapin nih secara finansial, tapi tidak bisa diukur dari tidak bisa menjamin bahwa itu menjadi kekuatan pondasi kuat nanti rumah tangga. Nah, Jadi kalau menurut saya pondasi yang paling kuat itu ya itu tadi, niat ibadah tadi. Kalau niat ibadah itu pondasi yang paling kuat. Apa di dalamnya? Kesiapan mental, kesiapan hati yang paling kuat. Kita ngajak orang untuk berjanji kepada Tuhan. Kan logikanya begitu. Kalau janji sama manusia itu bisa dipatahkan. yes. Tapi kalau kita rumusnya ngajak orang buat janji sama Tuhan, lu mau main-main kayak gimana? Ya sekarang bisa ibaratnya bisa ngeles atau bisa beralibi, tapi kan kalau soal hati gitu, kalau soal hati kan susah. Yes. Jadi hati kita ini dipatri, dipaku lah ibaratnya sama soal-soal janji tadi. Di pikiran kita itu, gua hari ini harus memposisikan diri sebagai imam, bukan sebagai pimpinan. Saya lebih konotasinya soalnya sedikit berbeda. Jadi nanti pandangannya sangat penting kan, pilihannya sangat penting kan gitu di kepala rumah tangga itu. Masukan dari istri juga penting. Pokoknya kalau sudah judulnya niat ibadah, suami istri ini nggak berani buat bersikap, berucap hal yang jangankan menyakiti, tersinggung aja dia akan menghindari itu. Cinta mah bisa main di belakang ya. Saya di depan bisa ngomong cinta sama Jamil, di depan kan bisa saja, ibaratnya begitu. Tapi kalau sudah karena niat ibadah, berarti kan karena Allah berarti kan. Itu sudah selesai. Cinta ini bukan ngefek, maksudnya cinta ini nggak begitu kuat buat menopang perasaan yang luar biasa ini. Ada nggak yang lebih hebat dari cinta? Kalau ada, saya akan kejar itu. Karena saya pikir, saya pribadi kayaknya bukan itu deh yang menguatkan sampai hari ini. Oh ternyata ada nilai ibadah yang kita kejar. Bagaimana kita untuk mengasah itu, nilai ibadah itu? Jangan pernah berani dengan sengaja meninggalkan, yaitu tadi sholat 5 waktunya sama istri. Nggak bisa berjamaah ya, saling mengingatkan. Sendiri-sendiri dulu nggak masalah. Mengerucut pada akhirnya ke soal-soal yang ibadah itu mah pasti Mel. Kalau saya pikir begitu Pak. Jadi bukan nggak butuh cinta. Kalau saya pribadi tidak kebetulan saya tidak didasari itu, dasarnya nggak itu. Kemudian hari ini muncul rasa cinta itu muncul jadi lebay alaynya sekarang ya. Neng udah makan belum? Sekarang coba. Nah, marah, jajal perempuan istri-istri kita, pacar-pacar kita jajal bahas soal itu tadi. Soal pernikahan, soal ibadah, soal pernikahan, soal sholat dan sebagainya. Istri saya paling nggak suka kalau saya mulai nanti dulu sebentar disuruh sholat misalkan. Itu kan kecemburuan yang real Mil dibanding dia lu lagi sama siapa sekarang, lagi sama perempuan ya, kecemburuan yang omong kosong itu tuh begitu tuh. Sebetulnya Mil kita nggak jadi omong kosong. Jadi omong kosong sebetulnya. Pernikahan itu sejatinya kemerdekaan Mil, sejatinya kemerdekaan. Jamil bebas berpikir, bebas bergerak, bebas melakukan apapun karena sebuah kemerdekaan tadi. Kemerdekaan yang bukan berarti kebebasan melakukan apapun, tidak. Kebebasan merasa bebas nggak kita? Akhirnya saya juga merasa saya merasa bebas. Saking saya merasa bebas, saya sampai tidak mau melakukan hal yang di luar tadi koridor tadi, kebebasan yang terbatas lah. Kalau saya pikir ya batasan tadi yang dibicarakan sebelumnya, ada batasan. Wah, gua nggak boleh nih, gua nggak pengen dikhianati nih sama orang yang saya percaya, yang saya cintai. Ya kitanya jangan berkhianat. Itu rumusnya akhirnya begitu. Kebebasan kita tuh nggak pernah sampai bahkan sumpah nggak pernah nyentuh HP saya tuh buat pengen tahu saya dengan nama siapa dan siapa. Nggak pernah. Udah selalu percaya. Itu kan luar biasa. Karena ada orang yang sampai hari ini sudah menikah masih ngurusin persoalan yang seperti itu. Yang kamu lakukan sama siapa sih? Serius benar misalkan. Itu masih ada yang berkutat di situ. Benar-benar mereka aja mereka.
malah istilahnya sebenarnya kalau misalkan diajak sholat terus adanya nanti dulu misalkan masih ngantuk nih misalkan gitu. Iya. Jadi ke situ mungkin. Itu. Dan saya tidak mau istri saya tersinggung, akhirnya saya cepat bangun untuk sholat. Itu kan hal yang tidak pernah terjadi di dunia kita sebelumnya waktu belum menikah. Nah, saya pikir yang ini sharing dan yang namanya juga sharing Pak. Iya. Jadi sharing jalannya pasti berbeda. Jamil punya jalan yang berbeda, tapi yang pasti itu adalah proses spiritual. Kenapa istilah keterangan bilang bahwa setengahnya urusan agama ini selesai? Karena berbalik arah semua, Pak. Yang tadinya halal jadi haram kok dalam persoalan ini, dalam persoalan nikah. Yes. Yang tadinya kita tidur, kalau tidurnya melek nggak ngapa-ngapain, ya kurang lebih kita nggak dapat pahala. Logikanya begitu. Tapi kalau kita tidur sama istri, tidak membuat istri tersinggung, nyiapin kopi buat istri, itu jadi nilai ibadah ya. Itu yang luar biasanya di pernikahan. Jadi kalau yang hari ini masih bergelut, masih berperang antara hati dan pikirannya, segerakan selesaikan peperangan itu. Karena sejatinya kita bukan berperang dengan hati dan pikiran. Setan ini nggak suka kalau udah lihat manusia pengen nikah nih, aduh gelisah setan nih, kacau. Soalnya ada soal ada peluang dosa besar dia hilang. Zina itu dosa besar kok. Dan peluang untuk zina itu setan itu bakal kehilangan sama orang yang mau nikah itu, yang berbalik jadi hal yang ibadah yang luar biasa. Wah, jogo hilang nih gitu. Peluang untuk menyesatkannya hilang gitu di dalam hal ini. Iya. Benar sih. Ya mungkin karena ini ya, maksudnya tadi bilang kalau yang memang menikah tuh atas dasar pengen ibadah gitu, diniatin memang karena ibadah. Pada akhirnya setelah menikah pun ya istilahnya apapun yang terjadi dalam hidup selalu berkaitan sama itulah, maksudnya ya kayak tadi lah, kayak misalkan mungkin ada yang diajak keluar nanti istri malah cemburunya masalah itulah gitu kan, ketimbang kayak ngecekin handphone atau ini ada chatan dari siapa gitu kan, ketimbang yang gitu malah dianggap yang nggak penting kan. Artinya ya karena diniatin karena ibadah jadi semuanya juga ini ya maksudnya apa ya, hal-hal yang kayak sepele kayak tadi ngecekin handphone malah gak kepikir sama sekali gitu, malah timbulnya kan jadinya rasa percaya mungkin kan. Menumbuhkan rasa percaya itu sulit, dan saya orang yang termasuk sulit percaya pada hal-hal yang apalagi yang konotasinya tidak rasional. Sedangkan jodoh ini kan hal yang tidak rasional. Tapi kenapa bisa begitu yakin? Karena diawali dari pasrah tadi, saya hampir 2 tahun benturan jiwa, pikiran, dan hati ini hampir bergejolak selama hampir kurang lebih 2 tahun. Sebelumnya terbentur terus ya. Gua ini harus gimana? Sementara keadaan, situasi, kondisi dan lain sebagainya sudah mengarahkan, pikiran sudah pengen nikah, hati sudah mengarah ke sana, tapi orang jodohnya belum ada. Disitulah pasrah yang sebenarnya bisa kita praktekin, bisa kita aplikasiin. Pasrah, lepasin aja, lepasin. Tugas kita hari ini berbenah diri secara spiritualitas, secara komunikasi dengan ya itu tadi soal horizontal, vertikal. Benerin itu perlahan, sambil patri ini di dalam hati, di pikiran, dipaku niatnya nikahnya mau tujuannya apa. Ketemunya sama orang yang akan punya niat yang sama. Oh begitu logikanya. Pantesan ada istilah jodoh itu ada cerminan kita. Jadi sambil kita ini masih dikasih waktu nih buat berbenah diri dulu sebelum akhirnya istilah yang orang menikah selamat menempuh hidup baru kita lakukan, karena benar-benar hidup baru itu benar-benar baru, total baru. Kita nggak bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa kita lakukan yang sebelumnya sering kita lakukan waktu sendiri. Itu nggak ngurus diri dan sebagainya, kan itu sering di waktu kita masih sendiri mah tidur di emperan, di sekre, di mana kan gitu. Nggak mikirin makan, nggak mikirin apa, nggak mikirin orang lain. Niatnya dulu, oh ternyata prosesnya begitu. Karena memang bukan urusan itu ya, bukan urusan manusia, jadi serahin total gitu. Serahin total. Ada nggak orang yang menikah tanpa didasari cinta sebelumnya ya, bukan nggak ada cinta, didasari cinta sebelumnya. Ada buktinya, saya betul-betul merasain, Mbak. Saya nggak nembak, saya nggak ada rasa. Bahkan yang, kenapa keraguan itu muncul lebih besar kepada orang yang punya rasa cinta sebelumnya? Saya pikir itu
karena udah percaya sih sebelumnya. Iya. Sebelumnya saya udah saling cinta, udah percaya. Kayaknya nggak mungkin deh kalau nggak jadi nih nikah. Jadi godaannya lebih kencang itu, keraguannya lebih kencang diarahin ke orang yang sudah begitu. Sekarang kalau misalkan saya ragu, toh saya juga belum maksudnya nggak ngungkapin rasa cinta. Lepas aja diserahin total semuanya. Bener-bener diserahin total aja semua diserahin. Pokoknya Bismillah, jalan, diniatin jalan, ketemulah gitu, bukan keanehan, jadi ketemulah hal-hal yang saya pikir ya itu keberkahan dari pernikahan itu, bukan tanpa ujian ya. Karena saya juga bersepakat sama istri Neng bahwa kita kalau mau ribut itu persoalan yang gede, kita nggak mau ribut di persoalan yang tidak meningkatkan cara berpikir kita, tidak meningkatkan kualitas rumah tangga kita. Ayo kita ribut di soal-soal apa, misalkan pandangan apa misalnya. Kalau ribut di hal-hal yang kayak misalkan kamu WA-an sama siapa, hal yang remeh begitu, oke deh, saya akan maafin sebelumnya dari sekarang apapun itu. Jadi saya niatkan di dalam hati juga bahwa kesalahan yang mungkin, kekeliruan yang mungkin terjadi dari kamu itu saya yakini bahwa itu tidak muncul dari hati. Saya udah gitu, jadi nggak ada ruang buat maaf buat dia tuh, nggak ada ruang. Jadi ngapain harus minta maaf kalau ada kesalahan, dok? Toh nggak ada, saya nggak punya stok maaf buat kamu. Misalkan maaf karena dia telat bikin kopi atau apa, enggak, saya nggak bisa maafin karena memang nggak ada ruang sih buat menyimpan maaf nih buat kamu. Maaf satu nih dikasih, kemudian besok dia berpikir membuat kesalahan minta maaf lagi, kasih satu, nggak ada, udah selesai semuanya, nggak ada yang perlu dimaafkan lagi. Itu loh kesalahan yang mungkin terjadi itu muncul dari ya sifat manusiawi. Ya paling enggak ini ada pelajaran lah buat saya. Mungkin nanti one day saya mau menikah gitu kan. Amin, ya amin. bener ini jadi segerakan lah. Pengennya sih gitu. Mudah-mudahan dikasih kemudahan gitu aja. Ya ini juga sebenarnya jadi support system juga sih, maksudnya saya dapat masukan, dapat ya dari sharing ini pasti ada hal-hal baik yang bisa saya ambil. Kayak misalkan nanti saya akan menikah gitu ya, Amin, mungkin ini amin. bisa aminin dong Mil. Iya, amin. Lu aminnya kayak gak ikhlas gitu. Ya mudah-mudahan ya itu mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan lah gitu ya di sharing itu, yang ada beberapa poin yang memang saya save. Akhirnya itu tadi sih yang saya bilang bahwa saya percaya bahwa rezeki orang menikah itu ada. Karena saya menyaksikan langsung saat Jamil gitu kan. Dan tambah Araweng juga di waktu itu ketemu sempat cerita juga kan ya. Itu jaminan itu sih jaminan. Iya. Ya itu akhirnya yang membuat saya yakin bahwa persoalan kayak mapan atau itu mungkin bisa dikejar. Angka itu bisa dikejar. Angka bisa dikejar. Tapi nilai dulu nih, benerin nilai dulu. Yes. Jadi buat yang ini ya, Gimana? Coba satuin dulu pikiran, hati, jiwa dan raga. Kalau udah siap melangkah ke sana, kaki akan melangkah ke sana, alam akan menyepakati itu dan akan membantu mendorong untuk buat ayo ubah nikah. Dan itu pasti aneh karena bukan soal logika tadi. Yes. Jadi sinkronin dulu pikiran sama hati, jiwa sama raga di satu titik, niat yang sama itu dulu. Baru nggak berlaku. Nanti besok ya jadi aneh aja. Gitu. Insya Allah yang penting ayo jangan takut nikah. Jangan takut nikah. Nanti ini judulnya jangan takut nikah. Iya, bisa itu. Penting berarti niat, Bor. Niat ya. Iya, tadi yang disampaikan Araweng, penting niat dan juga mental, kesiapan mental. Oke, sip. Terakhir nih buat teman-teman yang nonton, bisalah kasih pesan buat teman-teman yang memang mungkin udah ada keinginan untuk menikah atau misalkan memang udah mau menikah, barangkali ada sesuatu yang bisa ada sesuatu yang disampaikan buat teman-teman lah, khususnya buat ya intinya sih buat saya pribadi sebenarnya. Tapi kan ini mau saya upload nih pasti kan ya ada yang nonton lah pasti. Mudah-mudahan bisa Satu dua mah. Ya. jangan dulu. Banyak jutaan. Ya itu tadi artinya. Jadi yang belum siap segera dipersiapkan. Jadi mental, jiwa dan raga, pikiran dan hati satu titik yang sama, kumpulin satu ruang yang sama di niat yang sama, yaitu niat ibadah. Di luar soal niat ibadah, jangan berani coba-coba buat menikah. Jadi keberkahan juga jatuhnya bukan pilih-pilih, jatuhnya
ya sesuai dengan niat kita. Iya. Semakin kita niatnya ibadah, keberkahan semakin nggak terbendung. Dan itu harapan semua orang yang menikah pasti. Yaitu tadi sakinah mawaddah warahmah. Sekarang gimana logikanya kalau nggak sakinah mawaddah warahmah? Kita saling melupakan sholat kok. Itu kan logikanya begitu. Kalau sakinah mawaddah warahmah saling mengingatkan soal yang ibadah, soal sholatnya saling mengingatkan, ajak berjamaahnya dan lain sebagainya. Itu baru rada masuk akal buat mengarah ke sana gitu. Jadi jangan takut menikah, jangan takut buat melangkah gitu. Karena itu setan pasti mulai sibuk kalau niat obat dalam hati udah mau menikah, setan mulai cari cara nih buat bikin obat ragu dari semua arah. Itu. Oke. Mungkin begitu. Iya. Kang Jamil. Mantep lah. Iya. Ada Mil yang mau disampaikan? Iya, sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan gitu ya baru. Yang masuk di Instagram lo ya? Iya, banyak yang nanya kayak kan kalau misalkan nikah kan harus menyatukan dua keluarga ya. Itu juga salah satunya. Terus juga kan agak sulit tuh ya kalau kayak gitu kan rada maksudnya kadang dari perempuannya kurang dekat dengan keluarga si cowok, terus cowoknya kadang juga kurang dekat dari keluarga si cewek. Ya paham. Jadi kita tugas kita itu menyatukan pikiran, bukan menyatukan secara fisik dua keluarga. Itu sulit kalau menyatukan secara fisik, tapi secara pikiran. Kita ini jadi titik tengah antara dua keluarga. Kita bisa memilah mana hal-hal yang potensi jadi persoalan, maka itu bisa kita selesaikan berdua. Jadi gitu logikanya Mil. Jadi bukan menyatukan dua keluarga kemudian jadi satu ruangan gitu ribut soal nggak begitu. Karena pasti itu kan sulit ya. Gitu Mil. Jadi kita ada di tengah di antara dua keluarga yang pemikiran dari keluarga titik keluarga satu ke keluarga dua itu ngumpul di kita nih. Gitu. Jadi pikirannya yang kita kontrol itu. Berarti lebih kepikiran untuk menyatukan itu. itu. Pikirannya. Kita kan nggak bisa ini. Kemudian kalau udah menikah kan privasinya lebih ini. Lebih ke privasi nantinya. Besok-besok mudah-mudahan nggak cuma ini diskusi kita. Besok-besok banyak hal juga yang sepertinya harus didiskusikan soal sosial dan lain sebagainya. Betul lah. Tapi ini ya Rawi emang lagi sibuk nih kayaknya. Maksudnya lagi kemarin nelpon kan. Oh iya kemarin juga buat ngagendain ini juga agak sulit. Soalnya emang nggak tahu gimana gitu. Enggak, tapi saya mau nanya sedikit sih masalah kayak Arawan kan sempat nelpon nih nawarin saya nih buat ada apa namanya organisasi ya. Apa tuh pergerakan tetap pergerakan ya itu tadi tetap jangan sampai saya udah kalau udah nikah orang nih jadi ya itu dia jadi nggak kayak merdeka, justru saya jadi merdeka, pikiran saya jadi bebas, gerakan saya jadi bebas, justru merdeka jadinya Mel. Nah, jangan sampai pikiran kita ini jadi makin tidak berkembang setelah menikah. Langkah kita jadi nggak berkembang. Dan satu-satunya cara yang hari ini lagi kemarin saya komunikasiin sama Oba juga, ya ayo kita bergerak. Tetap pikiran kita butuh tempat, butuh ruang lain selain di rumah. Perjuangan kita juga harus tetap jalan. Terus apalagi di soal-soal sosial juga harus berjalan seperti sebelumnya. Jadi nggak ada tambahan, setelah nikah justru ada power yang baru gitu. Jadi full power nih kita nih. Jadi full power. Itu kurang lebih gitu. Jadi terus bergerak, terus berpikir positif sama Tuhan bahwa hari ini mungkin belum sampai ke waktunya. Tapi saya pikir Oba sendiri sudah masuk ke langkah yang ke 700 menuju 1000 itu. Ke arah pernikahan saya yakin nggak lama ya, saya yakin itu. Amin ya. Karena ya itu tadi sering kita diskusi soal pernikahan. Harus sering diskusi soal pernikahan. Iya, tapi memang ya itu sih. Jadi memang diskusi pernikahan itu masih jadi topik yang menarik buat saya sih. Saya setiap ketemu teman-teman pasti ya khususnya yang udah menikah ya pasti saya nyerempet ke situ atau saya singgung masalah itu, akhirnya diskusi lah. Jadi itu buat asupan. Jangan lupa juga penting juga diskusi sama kalau punya guru spiritual, terus guru ngaji kalau ini sama kiai sama ulama, minta pandangan secara ini. Karena itu juga penting buat rangsangan tuh, buat vitamin nantinya. Sip. Ya mungkin nanti juga kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan bisa di kolom komentar ya. Nanti
nanti bisa dibalasin kok satu-satu gitu. Itu Kalau banget. Terus dulu dong. Ya, thank you banget sharing Siap, sore ini. sama-sama. Ya itu cukup membuka pikiran saya lah dari diskusi ini. Ya itu tadi ada beberapa poin yang saya save gitu. Jadi mudah-mudahan itu bisa jadi penguat saya untuk melangkah ke arah sana. Amin. Quotes-nya Yes, apa tuh? Ya, Coba dong jangan- kesana. Ke ini kamera. soalnya ini udah Closing nih. ada quote nih ya, Apa sederhana tuh? sekali. Jadi jangan pernah coba untuk membuka hati, buka saja pikiran. Karena yang ada di hati sangat mungkin pergi dan yang pergi sangat mungkin masuk saat pintu sudah dibuka. Jadi hati itu nggak punya pintu, pintunya di sini di pikiran. Yang terkunci itu pikiran, bukan hati. Jadi dibuka pikirannya, insya Allah semuanya nggak seperti dramatisir, nggak seperti drama, bukan dramatisir, nggak seperti drama. Mungkin itu. bukan. Oke. Benar. Sekali lagi thank you banget, Iya, banget udah sharing-sharing. Mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat lah buat kita semua, Amin, buat amin. saya, buat yang nonton juga. Mudah-mudahan ada nilai manfaat dan mudah-mudahan dari obrolan ini juga ada dapat pahala lah ya. Karena kan ini obrolan yang positif sih menurut saya. Itu paling terima kasih yang udah nonton, yang masih standby sampai akhir nih, sampai closing. Mudah-mudahan ada yang bisa dijadiin pelajaran atau ada yang bisa diambil gitu tuh dari obrolan kita gitu. Iya. Oke, mungkin next kita ada kesempatan buat ngobrol lagi, nanti kita bikin konten bareng lagi ya. Karena Siap. mungkin masih ada beberapa yang Banyak. banyak kan, Banyak yang harus bukan diskusi. beberapa lagi tapi banyak ya. Ya itu paling untuk sore ini itu aja. Itu aja. Coba Mel closing Mel. Closing. Aduh, kayaknya lebih kan ini kan YouTube loh. Iya enggak kan, bukan artis nih, pemain film kan gimana? Sok tutup Ya, dong, tutupin. buat semuanya terima kasih udah nonton channel ini. Semoga sharing-sharing kita sekarang bisa berlanjut nanti. Tapi masih banyak kok nanti yang ingin di-sharing-sharingkan lagi. Selamat menonton selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ya.